Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program spesial Batam TV, dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Bersama saya, Himana Seri, pemirsa, sesuai visi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk mewujudkan koperasi dan usaha mikro yang tangguh, mandiri, serta budaya saing dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Kota Batam. Nah, dan pada dialog khusus kali ini pemirsa, kita akan membahas mengenai salah satu langkah penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk, terutama tentang bagaimana modernisasi desain dan brand lokal agar meningkatkan daya saing dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Nah, saat ini saya sudah bersama kedua narasumber kita di kesempatan kali ini. Yang pertama pemirsa, seperti biasa, yaitu ada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Hendry Arulan. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Hendry, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Dan ini selamat menaikkan ibadah puasa juga Pak ya? Alhamdulillah. Nah, kegiatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam itu di khusus bulan puasa ini Pak, mungkin ada kegiatan khusus atau seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyapa dulu lah kepada seluruh pemirsa Batam TV. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga semua apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik dihitung sebagai amal dan mendapat imbalan ibadah oleh Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Ya, amin. Baik, seperti apa yang dibincangkan oleh host tadi terkait dengan kegiatan selama bulan suci Ramadan, ya seperti biasa kita melaksanakan aktivitas keseharian sama seperti bulan-bulan lainnya. Walaupun saat ini kita sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Cuman memang saat ini kami terus melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha yang ramai saat ini melaksanakan berbagai macam bazar Ramadan. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar dan mendapat cuan yang lebih lebih berkah dan banyak di bulan suci Ramadan ini. Amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Hendry dan waktunya hari ini. Dan selanjutnya ada Ibu Eli Sapitri yang merupakan owner merek produk Almera Bekos. Selamat sore, Mbak. Saya panggilnya Mbak Eli, Mbak Eli. Mungkin bisa disapa sedikit, bisa dimaksudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitri, owner dari Almera Big House. Almera Big House ya. Almera Big House. Mungkin kalau dari namanya Almera ini inspirasinya dari apa? Dari nama anak. Nama anak. Ya, dari nama anak. Baik. Nah, sesuai tema kita hari ini, Pak Hendry dan juga Mbak Eli, itu modernisasi desain dan brand lokal. Mungkin saya ke Pak Hendry dulu. Pak Hendry, di era digitalisasi saat ini Pak, mungkin di tahun 2025 lah kalau kita bilang ini, seberapa penting Pak kita untuk modernisasi desain dan brand-brand lokal yang ada di Kota Batam, khususnya untuk para pelaku UMKM di Kota Batam untuk mementingkan atau menitik beratkan tentang branding dari produk mereka Pak. Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini, apa yang kita bincang terkait dengan branding, mungkin ada kaitan dengan packaging dan lain sebagainya. Nah, ini bagi para pelaku usaha ini merupakan hal sangat penting untuk memperkenalkan produk kita. Jadi memang kita terus berharap kepada para pelaku usaha melakukan berbagai macam inovasi terkait dengan mungkin packaging lah, ya kan, karena packaging ini merupakan
yang dilihat oleh konsumen awalnya. Kesan pertama lah Kesan mungkin ya. pertama yang dilihat oleh konsumen pertamanya. Kalau seandainya packagingnya menarik, Betul. ya karena memang ini membuat kita tergugah untuk bagaimana memiliki atau untuk mendapatkan produk tersebut. Itu yang pertama, ya mungkin packaging ini harus kita perhitungkan untuk melanjutkan usaha kita terkait dengan produk apa yang telah kita buat gitu ya. Kemudian juga branding juga ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Jadi tadi disampaikan bahwasanya ini Almira ya. Iya. Ya. Almira Jadi Big Almira ini merupakan branding daripada produk ini. Dan ini memang harus Ibu pastikan, Ibu daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM agar mungkin produk Almira ini tidak memiliki nama yang sama di tempat yang lain Merek begitu. ya, Pak, ya, untuk mematangkan mereknya. Betul, mematangkan mereknya. Jadi branding ini sangat penting sebagai tempat kita berpijak dalam melaksanakan berbagai macam usaha. Kan hasil produknya kan tidak hanya dalam satu jenis varian Betul ya, sekali. berbagai macam varian. Tapi brandingnya tetap Almira, Almira tapi Big mungkin House. produknya ini berbagai macam bagaimana nama Betul produknya ya. sekali. Mungkin seperti kita lihat di sini, ini ada Nastar. Nastar. Iya. Nastar ini tentunya dari Almira. Iya kan? Iya, betul sekali. Kemudian nanti ada Di sini. ini crispy popcorn Iya. chicken. Chicken Iya. popcorn. Ini dingin ini saya lihat. Frozen. Ini frozen. Itu ya. yang frozen, Ini Pak. yang sini semua frozen. Ini ada produk Almira juga ini. Iya, semuanya produk Almira. Iya, ya itulah yang kita kenal dengan berbagai macam produk yang dihasilkan oleh Almira tadi. Betul sekali. Jadi yang namanya branding ini mungkin ini perlu Ibu perkuat, mungkin perlu didaftarkan. Ya. Kemudian nanti hasil produknya berbagai macam, ini terserah namanya lah. Seperti itu kan toast bread misalkan, Iya. seperti ini crispy popcorn. Crispy Semuanya ini produk dari Almira Almira. Big House. Baik. Iya. Nah, Kira-kira demikian. Iya. penjelasan tadi Pak Edi mengenai branding dan juga penting yang modernisasi desain dan branding dari produk UMKM yang ada Iya, di Kota sangat Batam. penting. Nah, saya ke Mbak Eli. Mbak Eli sendiri, ini kan online yang jadi produk Almira ya. Nah, mungkin bisa sebelum cerita sedikit terkait branding, bagaimana sejarah dari Almira sendiri dan hadir di Kota Batam sejak kapan ya? Kalau sejak corona itu, awalnya itu karena kita lockdown ya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa apa gitu. Yeah. Jadi sebagai ibu rumah tangga gitu kan pasti bosan di rumah aja terus. Akhirnya saya tuh coba-coba bikin donat di YouTube, Yeah. nggak bisa, gagal. Dari situ saya nyari online kelas. Nah dari situ saya belajar donat, alhamdulillah bisa. Artinya Jadi kayak sebelum ada keterusan. pengalaman apa-apa, ikut kelas online gitu? Iya, awalnya? itu keterusan. Akhirnya kursus bakery, pastry, cake. Jadi banyak di Indonesia kayak Talk Bread ya, Nilasari Baking Class, banyak sekali gitu. Jadi akhirnya saya kasih nama Almira Big House, terinspirasi dari nama anak saya. Big House, kenapa saya kasih Big House? Karena memang saya suka kegiatan di rumah, baking in the house gitu ya. Nah seperti itu awal mulanya. Dan akhirnya saya bervariasi lagi kayak produk-produk frozen, nah gitu. Jadi kemasan-kemasan untuk bisa kita pasarkan ya secara lokal dan global gitu. Tapi awal dari pemasaran produk dari Almira ini sejak tahun berapa gitu? Mungkin dipasarin Kalau gitu? pasarin baru saja. Baru. Karena kalau waktu itu tuh saya hanya belum ada, suami belum kasih ya untuk usaha-usaha. Jadi selalu tuh hasil trial saya sedekahkan ke masjid, panti asuhan apa semua. Cuma menurut saya ilmu itu penting, walaupun nggak digunakan untuk sekarang, suatu saat bisa digunakan. Dan alhamdulillah dalam 1 tahunan ini suami kasih izin buat usaha, akhirnya saya kembangkan gitu. Nah, kalau yang menjadi ciri khas dari desain dan branding dari produk Almira ini seperti apa ya? Mungkin ada ciri khas sendiri atau misalnya Mbak ini suka warna-warna cerah nih atau Iya, misalnya betul seperti apa sekali. gitu? Ini mungkin Mbak
desain sendiri atau gimana? Ini pesan di desain, tapi saya yang mengarahkan semua. Berarti Mbak ikut desain di situ mendesain juga? ya mungkin ada 70% saya gitu ya, karena memang saya basicnya juga desain, tapi waktu itu saya suka desain baju-baju gitu kan, Oh, karena artinya ada background saya desain juga Pak gitu ya? Butik ya Bapak ya, kayak bikin baju apa semua kayak gitu. Jadi akhirnya saya terjun di dunia kuliner, ya saya kembangkan lah untuk desain-desain seperti ini juga kan saya desain sendiri gitu. Ini kalau kita lihat Mbak Eli suka warna-warna yang cerah gitu Iya ya? betul sekali, warna cerah. Kalau untuk kalau kita bicara Almera ini variannya sekarang apa aja yang ada di sini? Untuk jualannya mungkin kue jenis apa, atau ini keripik atau kacang gimana? Oh, kalau untuk snack-snack ada toast bread ya, Ya. kacang mete, brownies chip, potato crunchy, kue-kue keju lah ya, cheese stick, dan kue-kue kering lainnya. Kalau untuk frozen ada ayam, dimsum, Ya. sama pizza, ngohyong, juga empek-empek juga ada gitu. Baik, nah kita kembali ke packaging dan juga desain Pak. Dari Dinas Koperasi Kota Batam sendiri, ini ada pelatihan khusus nggak Pak untuk khusus packaging atau juga branding untuk para pelaku UMKM? Ya. Baik, kita dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu setiap tahunnya kita sering Setiap tahun ada dan ya? ada anggaran untuk melaksanakan berbagai macam diklat yang berhubungan dengan bagaimana para pelaku usaha ini untuk dapat meningkatkan kemampuannya Ya. dalam membuat packaging dari produk-produk yang mereka hasilkan. Ya, di sana khusus untuk branding juga kita menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten untuk memberikan informasi kepada para pelaku usaha bahwa pentingnya branding daripada produk-produk yang mereka buat. Jadi terkait dengan apa yang ditanyakan tadi berhubungan dengan diklat itu kita setiap tahun kita anggarkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan packaging ini. Dan insya Allah di tahun di tahun 2024 akhir kemarin Ya. kita sudah mendapat bantuan dari kementerian itu yang berhubungan dengan alat-alat packaging, tetapi memang masih sederhana. Kita ketahui bahwasanya para pelaku usaha, teman-teman pelaku usaha ini kan membuat berbagai macam bentuk packaging ini. Ya. Saya rasa mereka pesan keluar Batam ini. Betul sekali. Ada yang di Jogja, ada yang di Jawa. Karena di Batam ini sangat ada mahal, yang di gitu, Iya, Pak. di Batam dan Iya, sangat betul. mahal di Batam. Kita memang di PLUD, kita Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu memiliki UPT yang kita kenal dengan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu. Betul. Ya. Ya, mungkin Ibu tahu ya. Iya, karena Ya. saya juga binaan PLUD. Iya. Ya. Akhir tahun kemarin kita baru mendapat bantuan alat itu. Alat untuk packaging Pak ya? Untuk packaging, tetapi memang masih sangat sederhana. Sederhana. Ya, mudah-mudahan ke depan kita terus dapat berkembang dan terus mendapat bantuan-bantuan dari kementerian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagaimana membuat packaging-packaging yang ada di Kota Batam. Tetapi memang masih sangat-sangat terbatas. Tapi inilah kita memulai bagaimana kita membantu para pelaku usaha untuk menyiapkan packaging-packaging yang lebih bagus lagi ke depan. Ya. Baik, nah kalau Mbak Eli sendiri ikut pelatihan dari dinas ini, udah ikut pelatihan apa aja? Pelatihan di Akademi Melayu Dermawan juga, pelatihan banyak yang packaging juga yang seperti Bapak sampaikan. packaging udah pernah ikut juga? Pernah, tapi bulan berapa yang kemarin di hotel ada di mana itu hari ya. Terus sama pelatihan-pelatihan banyak sekali sebenarnya. Ya, gitu, dari ekspor, dari banyak sekali. Baik, nah kalau kita lihat desain dari produk Almera sendiri, ini kan kalau kita lihat kan sudah modern dan juga desainnya juga bagus. Tapi bagaimana Mbak Eli mempertahankan misalnya brand ini, tapi nggak menggunakan ciri khas dari produknya sendiri? Bisa jualan kacang, tapi kacang orang tahu ini produk kacang gitu. Itu dengan cara ya terus berinovasi ya. Kita tuh harus kreatif, kayak contohnya seperti ini kan bagelan ya, bagelan butter. Kita bisa kasih topping yang berbeda-beda, rasa yang berbeda-beda seperti ini gitu. Jadi biar tidak ketinggalan zaman gitu. Karena kan sekarang itu makin lama makin banyak sekali produk gitu kan. Seperti itu. Jadi biar tidak ketinggalan. Baik, nanti saya minta tanggapan sedikit dari Pak Edi bagaimana tampilan dari
desain dari produk Almera ini Pak ya. Tapi Baik. nanti segmen kedua. Baik, pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus mengenai modernisasi desain dan brand lokal akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terkait modernisasi desain dan branding lokal. Dan kita masuk di segmen kedua. Tadi kita sudah berbicara dengan Pak Edi dan juga Maili bagaimana desain dari produk yang dihadirkan dari produk Almera Behos. Nah, mungkin saya minta pendapat dari Pak Edi Alulandi. Bagaimana Bapak melihat kemasan dari produk yang
dari Almera Bakehouse ini Pak, nilai dari dinas koperasi sendiri seperti apa? Ini sudah menjadikan desain modern dan juga berdesain Pak. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Saya boleh pinjam, pegang. Ya, jadi saya terus terang bangga ya dengan para pelaku usaha kita. Bagaimana mereka membuat produk-produk dan mereka buat kemasannya. Saya rasa ini sudah sangat layak untuk dipasarkan. Ini bukan hanya di lokal di Batam, bukan hanya di Indonesia. Ini sudah sampai ke luar negeri, ini sudah artinya sudah siap bersaing di internasional juga Pak ya? Internasional di dunia global. Jadi memang ya ini yang kita harapkan kepada para pelaku usaha agar mereka juga memikirkan bagaimana packaging yang dapat membuat orang tertarik. Saya saja lihat tadi, kita lihat gambar di sini roti keringnya, ini sangat menarik ini. Dari lihat ini jadi sudah tertagih itu Pak ya. Apalagi sekarang ini bulan puasa. Jadi makanan yang kita lihat itu enak aja. Warnanya juga cocok segar gitu Pak ya. Jadi memang kita sudah menganggap para pelaku usaha ini sudah memahami terkait dengan bagaimana membuat packaging yang bagus, yang bagus untuk melakukan pemasaran produk-produknya. Tadi disampaikan oleh Ibu Eli karena beliau juga memiliki latar belakang ilmu desain. Jadi dia menuangkan ide kreatifnya di kemasan sekarang. Tetapi memang yang harus dipelajari, harus dipahami betul. Kira-kira informasi apa saja yang perlu dan yang tidak perlu dicantumkan di dalam packaging. Terus kalau kita lihat di belakang itu Pak, ini sudah cukup lengkap atau masih ada yang perlu ditambah? Jadi kalau saya lihat di sini terkait dengan informasi halal ada, kemudian juga berat bersihnya juga ada, kemudian juga komposisi juga mungkin ada di sini. Ada nggak Bu ya? Komposisi ini juga ada. Ini dia. Ini Bapak. Komposisi besar ke depan ini, komposisi juga ada. Ini merupakan informasi awal, informasi dasar yang harus disampaikan biar para konsumen ingin mengetahui terbuat dari apa saja dan lain sebagainya. Tapi yang menarik di sini Pak, ini sudah layak. Yang menarik saya lihat ini ada 100% Muslim owned. Ini promo baru kah atau seperti apa Pak? Dari dinas sendiri memandangnya seperti apa Pak? Kalau 100%-nya kayaknya harus dibuang karena yang saya order kemasan baru memang saya sudah buang, hanya Muslim owner saja. Kenapa saya taruh Muslim owner? Karena kan kadang tuh yang produksi sebagian Cina atau apa, itu saya sebagai orang Muslim mungkin nggak mau beli, walaupun itu mungkin nggak mengandung babi atau apa, tapi kan mereka berbeda. Agak ragu mungkin ya. Iya, jadi dari situ saya tulis Muslim. Iya, jadi artinya tuh yang memproduksi ini adalah seorang Muslim, ya kan? Dan informasi itu pun saya rasa tak jadi masalah. Nggak masalah Pak ya? Nggak masalah, karena ini merupakan informasi kepada masyarakat bahwasanya produk halal ini dibuat oleh seorang Muslim. Dan ini juga bagian daripada pertimbangan orang untuk memiliki daripada hasil produk ini. Berarti itu sah-sah saja Pak? Sah-sah saja, tidak jadi masalah. Dan ini sudah sangat layak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dina. Kalau produk dari Almera sendiri untuk pemasaran ini sudah dipasarkan ke mana aja Mbak? Kalau untuk ini banyak yang saya pasarkan di SNL Food, Tanjung Uma, Frozen Food, dan artinya supermarket modern yang ada di Kota Batam itu sudah ada semua produk Almera gitu? Iya, tidak semua lah untuk di SNL aja. Kalau untuk di lain saya pakai merek yang lain gitu. Iya kan? Tapi kalau standar dari supermarket yang ada di Kota Batam, ini mereka punya permintaan khusus atau Mbak Eli sendiri menyesuaikan dengan permintaan dari supermarket seperti SNL seperti apa? Kita menyesuaikan aja. Kalau dari SNL itu ada yang namanya test food ya, test foodnya sangat ketat. Jadi kita nanti diseleksi betul-betul mana produk yang layak menurut mereka terima. Dan produk saya di SNL waktu itu ada sekitar 20-an jenis produk, dari kering, frozen, dessert, salad buah, semua ada gitu. Nah kalau untuk
pemasaran selain di Kota Batam, mungkin di luar negeri atau di ekspor juga di Singapura atau Malaysia, itu sudah bisa ditemukan produk Almera atau Mbak Eri punya kerjasama dengan Singapura atau Malaysia? Belum, karena saya mau ke ekspor tuh yang legal gitu ya, yang melalui proses-proses dari pemerintah kayak yang kemarin itu kita harus ada barcode internasional, apa semua masih banyak yang dipelajari gitu, dan tentunya dengan bantuan pemerintah ya, seperti juga dinas-dinas UKM, PLUD, itu semua sangat membantu lah menurut saya gitu. Kalau kita usaha sendiri kan nggak mungkin, nggak tahu arahnya kemana, alurnya kemana, mesti harus ada yang membimbing gitu. Mungkin Pak, di 2025 kali ini Pak, pelatihan khusus Pak yang mungkin akan diadakan oleh Dinas Koperasi dan Infrastruktur Kota Batam, khususnya untuk modernisasi desain dan brand lokal. Itu mungkin jadwalnya udah ada Pak, kapan gitu kira-kira Pak? Baik, saat ini memang kita masih mengutak-atik kegiatan untuk tahun 2025. Memang program kita sudah rancang sejak awal 2024. Tapi sekarang memang pemerintah lagi melakukan berbagai macam efisiensi di beberapa kegiatan. Jadi untuk itu kita juga mengatur jadwal itu, dan kita akan lihat mana kegiatan-kegiatan yang betul-betul harus kita laksanakan untuk kebutuhan dan kepentingan para pelaku usaha kita. Kita juga melakukan berbagai macam efisiensi. Tetapi jadwalnya kami rasa nanti siap Lebaran, mungkin di atas bulan, sekarang nih kita sedang puasa di Maret ya, nanti April, Mei, nanti di April kita sudah mulai laksanakanlah kegiatan. Memang kegiatannya sama dengan kegiatan tahun yang lalu. Kita akan melaksanakan kegiatan packaging, diklat packaging, kemudian diklat yang berhubungan dengan manajemen keuangan, kemudian diklat pemasaran, marketing, ya kan. Nah, kita lakukan. Jadi memang jumlah pelaku usaha binaan kita itu ada lebih kurang 1.500-an yang binaan. 1.500. Ya, tetapi jumlah pelaku usaha yang ada di Kota Batam ini hampir 75.000 jumlahnya. Hampir 75.000 jumlahnya. Jadi kalau kita buat perbandingan antara Batam dengan Provinsi Kepri, Provinsi Kepri ini ada 7 kabupaten kota ya, 2 kota, 7 kabupaten. Jadi jumlah pelaku usaha yang ada di Provinsi Kepri ini lebih kurang 147.000. 147.000 ya? 75.000 mencapai 80.000 itu berada di Kota Batam. Jadi pelaku usaha para pelaku usaha ini di Kota Batam ini hampir 60% perbandingannya kalau kita bandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang di Provinsi Kepri. Provinsi Kepri. Ya. Jadi memang kita melaksanakan kegiatan diklat, berbagai macam diklat, apakah packaging, apakah diklat marketing dan lain sebagainya. Kan paling-paling kita dapat melaksanakan kegiatan itu untuk satu angkatan paling 100-an orang. Nah, jadi makanya kita bagi tahun lah. Jadi tahun ini kalau seandainya pelaku usaha kita sudah mendapatkan informasi dan ilmu itu, ya tahun depan kita berikan kesempatan kepada para pelaku usaha yang lain. Paling tidak mereka memahami konsep dasar bagaimana mereka harus memiliki packaging yang bagus, mereka harus bagaimana memperkenalkan produk mereka di dalam packaging tersebut, kemudian informasi apa saja yang harus dimunculkan di dalam packaging itu agar para konsumen mengetahui, nah ini makanan sehat, ini makanan enak, dia terbuat dari apa saja, ini makanan yang halal. Ya, jadi paling tidak kita dapat memberikan informasi itu kepada para pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Itu usaha kami. Seperti sekarang ini kita lihat apa yang telah dibuat oleh produk Almera ini berbagai macam. Yang frozen saja kita lihat di sini berbagai macam. Merupakan bagian kreasi dari Almera ya, khususnya di bulan puasa ini. Popcorn. Kemudian ada juga pempek tadi. Ada dimsum juga. Pizza. Ini paling best seller pizza. Iya, ada pizzanya.
Itu tinggal direbus gitu ya? Almera pizza. Ini khusus untuk yang bentuk frozen. Kemudian bentuk packaging kering-kering seperti ini. Kemudian ada juga bentuk kue-kue, apalagi khusus menjelang bulan lebaran puasa ya? ini. Ya. Lebaran ini. Seperti ini. Ya. Jadi berbagai macam produk jadi bagi masyarakat Kota Batam yang mungkin berminat untuk tidak capek-capek lah membuat sendiri kuliner kue lebaran di rumah yang mungkin mau langsung pesan ke Almera. Pada kesempatan ini saya juga berkepentingan untuk mempromosikan ini karena majunya pelaku usaha berarti berhasil Dinas Koperasi Usaha Mikro di dalam melakukan pembinaan. Berbagai macam kue di belakang itu tersedia. Itu bisa menerima aneka pesanan, aneka kue basah, ada nomor pempek. telepon bisa dicatat. Ya, mudah-mudahan terus berkembang, insya Allah. Nah, sejauh mana Mbak Eli sendiri memanfaatkan sosial media sekarang seperti apa? Mungkin Instagramnya apa atau jualan di Facebook? Oh ya, Instagram saya juga sama Almera Big House, Facebook juga sama Almera Big House. Untuk mempromosikan biasa saya tuh berkolaborasi ya dengan influencer lokal, seperti itu, dan juga kayak kita tuh kasih tester-tester gitu di setiap kali kita ada event kita kasih tester. Kayak yang kemarin ini alhamdulillah ada kesempatan untuk kasih Aisyah Khalid yang lagi viral-viral itu. Jadi kita tuh memanfaatkan kesempatan gitu loh. Karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Gitu. Jadi beliau kemarin itu kan tinggal di hotel Golden View sini. Jadi kita antarlah beberapa produk. Alhamdulillah beliau bawa ke Jakarta gitu. Jadi di situ kan kita bisa lihat produk kita, oh ada di meja beliau, artis ada makan, jadi kita bisa sambil mempromosiin. Nah, artis aja beli, masa nggak mau coba? Pasti yang lain tuh mungkin penasaran mau coba juga gitu. Ini produk dari mana gitu ya? Iya, betul sekali. Gitu. Baik, saya ke Pak Henry lagi. Pak Henry, bagaimana Pak tanggapannya mengenai kreasi-kreasi dari produk yang dibuat oleh Almera ini, khususnya ini dengan tema-tema Lebaran kali ini Pak. Gitu. Kalau kita lihat kue di sini, ini cukup menarik Pak. Nastar. Apakah para pelaku UMKM ini perlu untuk terus berkreasi Pak, gitu, seperti yang dilakukan oleh Mbak Eli ini di produk Almera? Gitu. Baik, makanya tadi awal saya tanya sama Mbak panggilannya siapa? Eli. Mbak Eli, ini dibuat sendiri di mana ini? Karena sepanjang kita sama Batam TV melaksanakan kegiatan talkshow seperti ini, saya belum pernah nemui dalam satu pelaku usaha itu membuat produk yang begitu banyak, ya. Jadi memang ini saya sangat berterima kasih ini dan sangat mengapresiasi ini kepada Almera yang telah melakukan berbagai macam inovasi, dan inovasi ini inovasi tingkat tinggi, ya kan? Jadi memang seperti kita lihat sini, ini nastar dengan berbagai macam bentuk. Ya, ini nastar juga. Bentuk baru ya Pak ya? Ya, ini memang kayak kreasi baru. Betul-betul jambu ini warna hijaunya gitu kan. Ini nastar juga ya, tapi dalam bentuk buah apa namanya? Strawberry. Strawberry gitu. Ini kayak manggis. Ini dalam bentuk buah nenas. Jadi ini sangat menarik. Ya paling tidak, nah ini sebagai sebagai bentuk inovasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan berbagai macam inovasi yang lain, dan saya sangat apresiasi, dan ini mudah-mudahan terus dilaksanakan, jangan menyerah. Yang namanya kita menjual, kita tidak dapat memaksa kepada pembeli untuk mendapatkan hasil jualan kita, tetapi bagaimana teknik kita menarik minat kepada emak-emak, ibu-ibu yang hobi belanja. Kita ketahui bahasanya banyak di Batam ini Bu, banyak di Batam ini Mbak yang hobi belanja. Dia makan tak tahu lah. Kadang-kadang belanja aja, beli sampai di rumah. Kalau orang bilang gampang mata ya Pak? Lapar mata. Kalau kita orang Melayu lapar mata. Jadi belanja sampai di rumah, tidak juga dinikmati, tidak juga dimakan. Itu yang kita cari. Hobinya belanja, bukan makan. Belanja. Maka bagaimana kita membuat mak-mak yang hobi belanja itu mereka menikmati keunikan dari produk yang kita buat.
Itu salah satu cara bagaimana kita memasarkan produk kita dengan berbagai macam teknik. Ini merupakan salah satu inovasi yang sangat bagus. Saya lihat aja tertarik, ini jambu ini kayak mirip, warnanya kayak jambu betul gitu. Ya. Ya. Itu saya rasa. Baik, terima kasih Pak Henry, Mbak Elis. Kita tahan lagi bincang-bincang kita terkait modernisasi desain dan branding lokal bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah ya. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri.
Ya, baik sahabat Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terkait modernisasi desain dan branding lokal. Dan kita masih bersama Bapak Hendy Alulan yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam serta Mbak Eli Sapitri yang merupakan owner dari produk Almera Bekos. Kita masuk di segmen ketiga, mungkin saya ke Mbak Eli dulu. Mbak Eli, dengan desain dan branding yang diterapkan oleh Almera saat ini, bagaimana tanggapan pasar, khususnya tanggapan pasar di Kota Batam terkait penerimaan terhadap produk dari Almera ini sendiri? Tanggapan masyarakat seperti apa sih gitu? Alhamdulillah diterima dengan baik ya, karena kan kalau dengan kemasan seperti ini yang menarik ini kan bisa untuk oleh-oleh juga gitu kan, untuk bisa untuk mungkin dibawa kemana seperti itu. Alhamdulillah sangat baik. Nah, kalau kita bicara skala produksi sedikit, mungkin bisa produksi berapa banyak dalam 1 bulan gitu? Untuk produknya seperti apa? Kalau untuk produknya itu tidak bisa ditentukan ya, karena bervariasi ya. Iya, bervariasi. Ada yang cepat jalannya ya kita produksi banyak, ada yang lambat ya sedikit seperti itu. Karena kan berbagai jenis ya, jadi ganti-ganti gitu seperti itu. Belum bisa dipastikan. Tergantung momen lah. Mungkin sekarang momen Lebaran, ya Fitri, pasti mungkin. tentu saja dengan kue-kue. Artinya tetap berkreasi sesuai tema gitu ya? Iya, tentu saja mengikuti event. Kalau misalnya eventnya hari raya, ikut tema hari raya, Chinese New Year, ikut tema Chinese New Year seperti itu. Baik Pak, kalau kita melihat keberhasilan dari Almera ini, kan kalau kita bisa bilang masih baru, tapi cukup diterima di pasaran Kota Batam Pak. Nah, berkaca dari 2024 tahun lalu Pak, ini kan dari Dinas Koperasi dan sampai Kota Batam sendiri berharap ini UMKM ini naik kelas Pak. Tapi indikator keberhasilan di 2024 itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa jelasin sedikit. Baik, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwasanya memang pelaku usaha UMKM ini yang kita kenal dengan naik kelas itu ada kriterianya. Seperti ini Pak ya? Iya. Jadi memang kalau kita di Dinas Koperasi Usaha Mikro itu ada mengenal kelas pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, dan pelaku usaha menengah dan besar ya. Ya, kalau mikro itu kriterianya itu aset yang dimiliki oleh para pelaku usaha, ini termasuk alat-alat barang-barang untuk produksi itu masuk aset ya? Itu aset itu maksimal 1 miliar. Maksimal 1 miliar. Kalau di atas 1 miliar berarti sudah bukan mikro lagi nih, berarti sudah kecil dia. Kemudian omsetnya dalam 1 tahun itu 2 miliar. Omset dalam 1 tahun. Jadi kalau omsetnya di atas 2 miliar berarti dia bukan mikro, berarti kecil. Ya. Untuk para pelaku usaha kita di Kota Batam ini, kita melihat dan kita mendata melalui PLUT. Kita kan ada UPT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Itu rata-rata masih mikro. Rata-rata masih mikro. Untuk naik ke kecil saja, itu memang agak sedikit ya berat lah. Karena itu di atas 1 miliar asetnya. Coba kita pikir aset yang di atas 1 miliar itu apa saja. Berarti sudah berbentuk kemasan, gudang, gudang sendiri gitu ya. Besar loh. Betul. Kemudian 1 tahun itu di atas 2 miliar sampai 5 miliar. Itu masuk kecil. Jadi ini termasuk di Batam ini kebanyakan itu rata-rata mikro. Untuk naik kelas tidak segampang itu. Tetapi kami mengkriteria naik kelas itu ya yang pertama ya mungkin terkait dengan omsetnya. Kalau mungkin dalam tahun 2024 kemarin ya omsetnya anggaplah misalkan 300 juta misalkan per tahun ya. Per tahun ya. Bukan, maksud saya itu 2023 lah. Contoh lah kita perbandingan 2023 2024. 2023 misalkan omsetnya dalam 1 tahun itu misalkan 300 juta misalkan 2023. 2024 ya omsetnya meningkat ini. Dari 300 misalkan jadi 400 misalkan. 400 misalkan. Nah, kemudian mereka juga ada penambahan aset. Ya kan, aset kalau kemarin sebelumnya mungkin dia punya alat-alat open dan lain sebagainya, itu mungkin angkanya mungkin mencapai 50 juta misalkan harganya. Ya ke depan tahun 2024 mungkin sudah ditambah lagi produksinya, sehingga dia beli alat baru lagi misalkan sampailah
asetnya itu mencapai 100 juta. Ini bagian daripada naik kelas juga, kami anggap seperti itu. Jadi tidak harus dari aset 1 miliar menjadi, kalau itu memang berat. Jadi kalau misalnya gini Pak, dia bisa menciptakan lapangan kerja baru nih. Mungkin makin tahun makin ramai nih kerja sama dia. Betul, itu bagian daripada UMKM keberhasilan yang naik kelas ya. Mungkin saat ini mereka punya satu anggota lah, satu karyawan. Mungkin kalaupun dia punya outlet, satu outlet misalkan. Nah, kemudian ya bisa saja ya 6 bulan ke depan berkembang, terpaksa harus nambah karyawan, tak bisa sendiri. Kemudian permintaan sudah mulai banyak, kita tidak bisa hanya berjualan di Bengkong ini, harus buka outlet lagi nih di Batam Kota misalkan. Nah, ini bagian daripada pelaku usaha yang berhasil dan naik kelas. Ini kriteria yang kami dapat sampaikan. Jadi setelah kita melakukan kegiatan 2024 talkshow seperti ini ya, banyak yang saya lupa mama itu ketemu sama saya, Pak Kadis, Pak Hendy, dia bilang, kapan ke rumah, dia bilang. Jadi saya kemarin kan Bapak datang bersama Batam TV, Alhamdulillah Pak, dia bilang, setelah kita melakukan kegiatan talkshow kemarin, alhamdulillah promosi, bertambah, ya, Pak, dia bilang, bertambah hasil penjualan, dia bilang. Jadi saya juga merasa senang juga kan. Kita juga merasa berhasil Pak ya. Kita juga merasa berhasil. Artinya apa yang kita lakukan, program-program yang kita laksanakan membuat keberhasilan bagi para pelaku usaha yang lain, dan itu membuat kebahagiaan diri kita sendiri. Karena pelatihan-pelatihan juga semua kita bahas di sini, bagaimana indikator untuk pemasaran, penjualan, dan juga branding hari ini yang kita bahas ini cukup penting Pak ya. Baik, nah kalau dari Mbak Elvira sendiri ke depannya, mungkin cita-cita dari Mbak Elvira sendiri untuk produk Elvira ini bisa dikembangkan sebesar apa sih gitu? Cita-cita sih pengen buka kayak semacam bakery gitu ya, semua khusus produk saya kayak gitu, dan juga ingin masuk ke pasar-pasar internasional. Berarti Pak Hendy, mungkin pesannya Pak untuk Mbak Elvira untuk menjalankan usaha bisnis UMKM seperti bakehouse ini atau makanan nih Pak, hal-hal apa yang perlu diperhatikan Pak? Mungkin dibanding UMKM lain, jenis lain gitu. Kalau khusus bakery atau makanan itu apa aja yang perlu diperhatikan Pak? Ya baik, kita ketahui bahwasanya khusus makanan-makanan kuliner-kuliner, produk-produk yang kita buat, yang paling penting itu kehalalannya. Halal dulu. Informasi halal itu sangat penting, dan itu menjadi persyaratan. Karena halal ini orang Muslim membeli produk pasti mau halal, tapi non Muslim, ya kalau ada produk halal tidak jadi masalah, itu malah lebih bagus. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, ya terkait dengan higienis lah, higienitas kita di dalam melakukan produk, dalam kita melakukan produksi ya. Dan ini kan yang tahu si orang yang memproduksinya. Kita di luar nggak tahu. Pelaku UMKM ya Pak ya. Ya, jadi kita memastikan kepada pelaku usaha, dan kami sampaikan, percayakan kepada buat kepercayaan pada diri sendiri, yang kita lakukan ini adalah betul-betul higienis. Jangan mentang-mentang orang tak lihat, kita buat sembarangan saja di belakang misalkan, tanpa ada berbagai macam ketentuan-ketentuan. Kita kan mengikuti diklat sertifikat PIRT ini, produksi industri rumah tangga. Itu semua dijelaskan. Jadi unsur-unsur dari bagaimana kita melakukan higienitas di dalam produksi itu harus kita laksanakan. Karena ini merupakan amanah pada diri kita sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita jujur, insya Allah apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan mendapat berkah dan dimudahkan oleh Allah di dalam melakukan pemasaran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Hendy. Dan Mbak Eli nih, harapannya atau pesannya untuk pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagai pelaku usaha atau pelaku UMKM, apa harapannya untuk pemerintah Kota Batam? Untuk harapannya untuk mempermudah kita sebagai pelaku usaha untuk bisa memasuki pasar-pasar internasional, dan juga untuk pajaknya itu ya, kalau untuk kirim keluar Kota Batam itu kan dikenai pajak ya, jadinya itu yang menjadi harapan buat kita itu.
karena kan pasti keberatan sebagai customer, sebagian keberatan tentang pajaknya itu gitu loh Pak. Pajak atau ongkos kirim ini ya? Atau pajak? Iya, dan Batam ada pajaknya kalau kita keluar kota. Itu gimana Pak? Ya, Bisa tambahin sih. Kita ketahui Batam ini kan FTZ ya, Free Trade Zone. Jadi memang barang masuk ke Batam ini memang non pajak. Tapi pada saat keluar itu memang pajaknya lebih tinggi dibanding dengan daerah lain gitu. Itu pajak pertambahan nilai atau seperti apa? Pajak PPN. Iya. Jadi memang kami sudah berkoordinasi, malah kita sudah audiens dengan Departemen Keuangan tentunya di kantor pajak langsung. Yeah. Jadi memang mereka terkait dengan ini adalah regulasi nasional. Jadi mereka bagaimanapun, bagaimana caranya, mungkin mereka akan mengkondisikan ke tingkat pusat. Karena ini memang sudah regulasi nasional, sulit mau langgar aturan ini, karena nanti ini menjadi temuan gitu kan. Tetapi mereka ya menyampaikan itu. Kenapa kita di Batam harus ekspor, harus kirim keluar masih di wilayah Indonesia juga? Ya, karena kita mendapat perlakuan khusus kirimlah ke Batam, dekat dengan Singapura, Batam dekat dengan Malaysia, dengan Johor, lebih macam. Lebih bagus keluar dari wilayah Indonesia, kirim ke luar negeri, ya dijamin dan mereka akan bantu. Dan ini bebas pajak, dan itu makanya kita melakukan berbagai macam kegiatan bazar. Kemarin kita ke Singapura, kemudian kita juga ke Johor, ke Malaysia, dan kita lakukan business matching dengan para pengusaha yang ada di sana. Saya ada juga, klub itu kan business matching saya hadir. Ini kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemasaran bagi para pengusaha yang ada di Kota Batam. Selain pemasaran Pak, saya penasaran juga terkait permodalan Pak. Mungkin di 2025 kali ini dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ini untuk permodalan para pelaku UMKM pemula, mungkin ada program tersendiri. Baik, saya lupa nih. Terima kasih ini kepada host ini. Sekalian saya menyampaikan program Dinas Koperasi Usaha Mikro untuk tahun 2025. Dan ini merupakan 5 program unggulan utama dari Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam, Dr. Amsakar Ahmad dan Ibu Li Claudia Chandra. Dari 15 program unggulan itu, salah satunya ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu memberikan pinjaman modal maksimal 20 juta tanpa bunga. Tanpa bunga? Tanpa bunga. Tanpa bunga dalam artian para calon nasabah atau debitur yang akan melakukan pinjaman ke salah satu bank yang ada di Kota Batam, ya mungkin saya boleh sebut lah, karena bank ini merupakan kas daerah, yaitu Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri Syariah. Jadi para pelaku usaha ini dapat melakukan pinjaman maksimal 20 juta ke bank tersebut. Bunganya ditanggung oleh pemerintah Kota Batam. Jadi bunga pemerintah Kota Batam yang membayarkan kepada para pelaku usaha ini, subsidi ke langsung bank tersebut. Jadi para pelaku usaha ini hanya melakukan pinjaman dan mengembalikan modal pokoknya saja. Bunga ditanggung oleh pemerintah Kota Batam. Tapi pada kesempatan ini saya sarankan kepada para pelaku usaha, jangan terburu-buru melakukan pinjaman. Pastikan dulu potensi daripada usaha kita ini berjalan. Biasanya sebelum kita melakukan berbagai macam cara dalam kita melakukan usaha ini, kita akan mencoba dulu nih. Kita berjualan dulu, bagaimana kira-kira tanggapan, bagaimana dari masyarakat. Kalau seandainya prediksi ini bagus kayaknya nih, tapi modal saya kurang, silahkan nanti masuk ke program yang saya sampaikan tadi. Salah satu 15 program unggulan dari Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam terpilih, pinjaman maksimal 20 juta dengan bunga ditanggung oleh pemerintah. Kami sampaikan pada kesempatan hari ini, bagi yang telah memenuhi syarat silakan cari informasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Ya mudah-mudahan nanti di awal April kita launching program ini. Tentunya kita berkoordinasi dengan Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam terpilih untuk melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kami telah mempersiapkan untuk 1.000 para pelaku usaha yang ada di Kota Batam. 1.000.
Ya, kita sudah siapkan bunga anggaran untuk bunga atau margin daripada kegiatan program ini. Bunganya 0% jadi. 0% bagi pelaku usaha, bagi nasabah. Oke. Bunganya ditanggung oleh pemerintah Kota Batam. Ini cukup menarik ini Pak program ini. Insyaallah. Baik. Mudah-mudahan berjalan lancar Pak ya. Tahun amin. Allahumma amin. Bikin Mbak Eli kalau mau cari produk Almira itu bisa di mana aja? Untuk produk-produk Almira bisa cari di SNL Food Tanjung Uma, SNL Food, juga ya. melalui online juga ya, melalui online gitu bisa juga seperti itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya hari ini sudah berbagi dengan Bisa di Rumah, dan Pak Henry terima kasih juga sudah berbagi dengan Bisa di Rumah, dan ini perdana kita hari ini di 2025 kita hadir lagi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Semoga sama-sama kita berharap di 2025 kali ini para pelaku UMKM di Kota Batam ini semakin maju dan tentunya bisa naik kelas semua. Amin. Allahumma Baik, terima kasih. Bisa Batam TV, demikian dialog khusus kita terkait modernisasi desain dan branding lokal bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Saya Herman Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.